tentunya hadir dengan film pertamanya, Beyond Studios bekerja sama dengan Universal Media Entertainment merilis film Ambiar Makbiar, disutradarai dan juga ditulis langsung oleh Pugu PS Atmaja. Dan tanpa berlama-lama lagi ya, kita akan segera ngobrol dengan para cast dan juga filmmaker. Tapi sebelumnya sedikit informasi untuk teman-teman. Jadi sebelum press screening hari ini, kita juga sudah melakukan ada special screening di 3 kota, yaitu Jakarta, Bekasi, dan Yogyakarta di tanggal 19 Desember. Aku akan mengundang di sini filmmaker dan juga para cast dari film Ambiar Makbiar untuk ngobrol di sini, biar kita ambiar makbiar sama-sama ya. Langsung saja kita akan mengundang producer Chief of Business Stream and Beyond Studios, ada Mbak Ajeng Parameswari. Sudah cantik sekali, hai Mbak Ajeng. Silakan. Sorry Besti, sorry, iri ya, aku Bestinya Mbak Ajeng banget. Oke, Besti, terima kasih sudah duduk di situ. Baik, berikutnya juga saya akan mengundang produser Universal Media Entertainment, yaitu ada Bapak Dedi Abdurrahman. Pak Dedi, hai. Silakan Pak Dedi menempati tempat duduk yang sudah tersedia di sini. Anggap aja teras rumah saya ya. Berikutnya ada juga sutradara kita, ada Mas Pugu PS Atmaja. Ini dia nih yang setiap tulisannya adalah yang bikin kita nangis-nangis tadi, adalah yang bikin kita ngakak-ngakak. Tadi yang paling diingat apa? Chris, ya, bayar pakai Chris katanya gitu. Oke, berikutnya juga kita mau undang ada Ndarbege. Ini ibarat kata kalau misalnya beliau perempuan, ibu peri lah ini ya istilahnya ya di dalam film ini. Silakan. Berikutnya juga ada pemeran Novian, ada Eric Estrada. Ini dia nih yang kerjaannya Allah. Jadi tidur di teras rumah. Oke, berikutnya juga kita akan mengundang pemeran Aruna di film ini, yaitu A.J. Williams. Ini dia nih Besti aku yang medok tapi yo. Wajah boleh jaksel tapi wes ambiar pokoknya kalau udah ngomong ya. Berikutnya juga ada pemeran Rick di sini, ada Avalos. Wow, yang hobinya memendam cinta ya, hobi mendem cinta. Nah, atuh ah. Silakan bisa di sebelah sana. Dan juga ada pemeran Jeru kita yaitu Gilda Soe. Ini dia nih, cocok green flag-nya. Silakan. Dan yang pastinya the one and only pemeran Betari yaitu Happy Osman. Oke, semua yang akan ngobrol sama saya sudah ada di depan sini. Seru banget ya. Oke. Teman-teman ya, izinkan aku juga manggil yang ada di sini Mas Mbak kali ya, biar kita makin berasa gitu ambiarnya ya. Oke, kita boleh ngobrol-ngobrol sama Mbak Ajeng dulu yang ada di sebelah sana. Mbak Ajeng, mau sapa-sapa dulu nggak sih teman-teman media di sini? Hai, selamat sore semua teman-teman media di sini. Terima kasih banget untuk menyempatkan hadir di hari ini. Udah nonton, udah ketemu sama kita. Walaupun di depan agak hujan ya kayaknya ya. Iya, hujan bener. Gerimis-gerimis cantik ya. Terima kasih. Kami semua di sini sangat mengapresiasi kehadiran teman-teman di sini semua. Oke, Mbak Ajeng, langsung saja aku langsung pengen tanya. Tadi kan sempat aku putarkan di sini video rangkuman 3 kota yang sudah ada special screening sebelumnya. Ini dengar-dengar katanya sold out, bener? Semuanya Alhamdulillah. Wow, ini sesuai dengan prediksi kah? Terus kalau aku lihat tadi di videonya, gak cuma nonton, ternyata warga-warganya bener-bener ambiar makbiar, joget, iya, nyanyi juga. Gimana tuh Mbak Ajeng? Oke, jadi pertama tentunya sebagai sebuah karya, memang kita tuh dari awal pingin mendesain gimana ya caranya supaya bisa mendeliver. Ini kan semangatnya tuh tentang kalau mimpi dan cinta tuh harus diperjuangkan dengan keras kepala, intinya gitu kan. Tapi juga gimana caranya supaya
dalam memperjuangkannya tuh ya jangan stres-stres terus, ada lucunya, ada energinya gitu. Jadi kita pingin teman-teman yang ada di sini, kita pingin untuk bisa meng-create sesuatu yang rasanya bisa disampaikan melalui ceritanya gitu. Jadi kita pingin makanya tadi mungkin kalau teman-teman nonton ada bagian lirik lagunya gitu, supaya harapannya adalah teman-teman semuanya juga bisa nyanyi gitu kan. Dan waktu pas kemarin dan itu kita udah desain dari awal sama Mas Dedi dan Mas Puguh juga. Dan waktu pas kemarin akhirnya bisa nonton bareng pertama di 3 kota, alhamdulillah banget ya. Mas Dedi semua bisa, teman-teman yang nonton juga bisa akhirnya ikutan nyanyi di bioskop, nonton rasa konser katanya gitu. Bener lagi, bener banget. Buat kita itu sungguh pengalaman yang sangat luar biasa dan menyenangkan dan juga terharu tentunya gitu. Tapi apalagi itu kemudian Jakarta itu kita waktu pas buka pertama sold out dalam waktu kurang dari 1 jam. wow, kurang dari 1 jam loh. Juga kurang dari pokoknya nggak lebih dari 2 jam gitu. Dan Jogja pun juga begitu gitu. Dan aku kebetulan hadir di Jakarta dan Bekasi, seneng banget ngeliat crowdnya. Mas Dedi dan Mas Puguh juga, terus iri, di Jogja juga seru banget. Pas lihat, Jogja juga seru gitu. Jadi pingin ikutan sebenarnya. Nanti akan terulang lagi di tanggal 9 Januari 2025 ya, amin. Oke, Mbak Ajeng, tapi kalau sedikit flashback di awal nih, apa sih yang membuat Mbak Ajeng tuh yakin dengan Ambyar Makbyar? Mungkin dulu masih berbentuk ide konsep, ya kan? Itu apa yang membuat Mbak Ajeng, oke, yakin deh ini kayaknya bakal wow nih tanggapan masyarakat tentang ini? Oke, jadi sebenarnya ini berangkat juga dari visinya Visinema, to be the center of excellence in storytelling. Nah, makanya kemudian ada Beyond Studio, di mana kita meyakini bahwa storytelling itu bisa dari manapun di Indonesia. Kita punya ratusan budaya dan bahasa, kemudian pulau. Kita yakin bahwa cerita itu adalah sesuatu sumber daya yang harusnya nggak akan pernah habis di Indonesia gitu. Berangkat dari situ, berangkat dari visi itu, akhirnya muncullah Beyond Studio dengan cerita hyperlokal. Nah, kenapa campur sari? Kenapa Ambyar Makbyar ini menarik? Karena satu yang kita angkat itu adalah campur sari gitu. Gimana sih sebenarnya campur sari itu sebenarnya adalah kan ini budaya Indonesia banget gitu ya. Dan sebenarnya semua orang suka kok. Semua orang nyanyi kalau lagi karaoke gitu lagu campur sari gitu. Bener kan. lagi. Sekarang tinggal mengindonesiakan campur sari gitu. Jadi dengan konsep campur sari kemudian apa nih yang namanya sebuah film, namanya sebuah cerita tentunya harus punya kemudian kita punya universal truth-nya adalah tadi gitu kan, perjuangan tentang cinta, dan cinta tuh diperjuangkan tuh dengan keras kepala gitu. Jadi kita kayak wah ini menarik banget. Dan kemudian bagaimana akhirnya terlibat juga di sini ya tentunya dari Mas Dedi dan Mas Puguh, akhirnya juga berkembang, kemudian ada Mas Evanos, Mbak Enji, kemudian Mbak Happy, Mas Gilga, Mas Erik, dan juga Mas Nerbo yang kemudian juga meramaikan filmnya gitu. Jadi itu yang kemudian kenapa sih kalau tertarik gitu, karena kita pingin mengambyar makbyarkan Indonesia. Aku suka tagline itu karena itu terasa banget loh ketika nonton. Itu tadi aku pertama kali ini juga nonton, bener-bener rasanya ya Allah pengen ke tengah, pengen joget, tau gak sih? Tapi kan nanti ngalangin ya, karena kan aku kayak backdrop ya. Beralih ke Mas Dedi di sebelah sana. Hai Mas Dedi. Mas Dedi mungkin mau sapa-sapa dulu teman-teman yang ada di sini. Halo silakan. teman-teman semua, selamat datang. Terima kasih atas menonton film Ambyar Makbyar ini. Semoga pernah juga joget juga ya tadi ya. Tadi sih kalau joget gak apa-apa. Nah, kalau tadi kayaknya jempol sama kelingking nih jogetnya. Oke, Mas Dedi, tadi kan sesuai dengan yang Mbak Ajeng bilang bahwa ini itu isu di dalamnya tuh banyak banget tentang perjuangan, tentang cinta, bahkan tentang campur sari juga tuh lengkap di dalamnya. Tapi kalau dari Mas Dedi sendiri, ini kan adalah film pertama dari Universal Mediatainment. Apa sih sebenarnya yang Mas Dedi pengen sampaikan ke penonton lewat film ini? Apa yang Mas Dedi pengen penonton dapatkan dari film ini? Oke, awalnya konsep kami dengan Mas Puguh, dengan Mbak Ajeng, kita mencoba mengkombinasikan antara konser, gambar, dan
tayangan yang pastinya sekarang. Bagaimana menggabungkan tiga karakter itu dalam satu tontonan gitu. Jadi akhirnya dengan konsep yang kami buat, kita mencoba untuk membawa konsep itu ke film Ambyar ini. Jadi menurut saya juga salah satunya adalah karena ini pertama kalinya Universal Media memang membuat film, dan kami lihat pangsa pasar Campur Sari itu sangat besar, dan kita coba untuk mengangkat lokal pride dari daerah Jawa khususnya, tapi coba kita untuk memperlebar ini menuju ke Indonesia. Ini konsep tadi yang Mbak Ajeng bilang bahwa kita ingin membiarkan Indonesia melalui film ini. Gitu. Oke, terima kasih banyak Mas Dedi, tepuk tangan untuk Mas Dedi. Nah, kita sekarang beralih. Mas Pugu. Halo. Ternyata banyak yang ambiar benar-benar sama film ini ya. Tapi kalau misalnya Mas Pugu sendiri nih kan bisa dilihat tadi dari video juga di 3 kota bahwa filmnya sukses sekali membuat kita karaoke. Berasa kayak konser kalau kata Mas Pugu tadi ya. Jadi benar-benar kita nggak cuma nonton experience yang didapatkan, tapi juga ikutan ambiar di dalam bioskop. Nah, mungkin mau diceritakan gimana sih proses kreatifnya dari penulisannya, mungkin juga tantangan-tantangan yang paling menantang di dalam pembuatannya, karena kan kita sukses sekali dibuat bergoyang ya, dengan apa yang ada di sini nih semuanya. Gimana Mas Pugu? Iya, pertama-tama saya ucapkan selamat datang buat teman-teman media. Terima kasih sudah datang dan insya Allah mensupport film kami. Oke, saya mau cerita tentang proses kreatif film Ambyar Ma'byar. Mungkin saya dengan senang hati akan mengawali dari cerita sebagai anak pemain. Ayah saya pemain gamelan, kemudian musik Jawa itu sudah kental di kuping saya dari saya kecil, terus hingga besar menyukai campur sari modern atau sekarang disebut dangdut modern yang pertama kali dikeloporkan sama almarhum Pak Didi Kempot. Terus kemudian setelah beliau tiada, muncullah generasi baru, yaitu Darboy, kemudian ada Denny Caknan, kemudian ada Happy Asmara, kemudian ada Gilga, NDX Ata, Pendosa, terus dan lain sebagainya, Guyon Waton dan lain sebagainya. Dan saya berpikir pada saat itu langsung gini, ini kalau gue bikin sesuatu jadi nih, Jadi saya merasa ini gue bikin sebuah konsep film yang secara cerita harus apik dan menarik, tetapi secara persuasif sebenarnya saya pengen mengajak para penonton untuk bergoyang bersama. Jadi menghadirkan sebuah konser dalam bioskop kayaknya belum pernah nih ya. Jadi ya kalau dibilang meminjam Bohemian Rhapsody lah kira-kira. Karena ketika saya nonton film itu saya nyanyi sih, dari sepanjang film saya nyanyi gitu. Dan proses kreatif seperti itu, dan dimulai dengan riset waktu itu ditemani oleh sahabat saya Mas Aris Kalampara. Kemudian kami punya sahabat namanya Mas Dedi Abdul Rahman. Kita meramu konsep itu dan kemudian kita bertemu dengan Mbak Ajeng untuk ini rasanya harus diwujudkan seperti itu. Oke, Mas Pugu luar biasa sekali ya. Jadi ini benar-benar wow banget sih. Aku setuju banget kayak bikin konser di dalam bioskop. Tapi kalau biasanya kan mungkin udah pernah ada, tapi kan memang kita nonton konser gitu kan, bentuknya adalah film dokumenter konser. Tapi kalau ini adalah sebuah film, apalagi asli Indonesia, di dalamnya pun campur sari yang memang asli Indonesia. Tepuk tangan dong sekali lagi, Ambyar Ma'byar, keren sekali. Tapi Mas Pugu memilih Happy Asmara dan juga Gilga Sahid dan geng Konco Seneng ini, kenapa sih Mas? Dan kenapa harus mereka, dan sejauh mana proses untuk masuk ke dalam karakternya masing-masing? Enggak, kalau Happy sama Gilga emang harus mereka sih. Iya lagi. Harus mereka sih. Iya lagi. Iya lagi. Gak di film, gak di asli punya hashtag sendiri ya? Iya. Ikutin medsos mereka berdua tuh lucu gitu ya. Kalau mereka berdua ketemu terus di-upload di entah itu Instagram, entah itu TikTok, itu
lucu gitu lah, apa bikin gemes gitu. Jadi kalau menurut saya emang harus mereka berdua sih. Comono. Gitu. Nah, terus kemudian kalau milih Erik Estrada, ya lucu dalam arti sebenarnya. Aktor Jawa terbaik. Lucu. Terus ditemani sama si Sri juga lucu ya kan gitu. Kalau kemudian ada Mas Darbo, ya ini sahabat saya tercinta, ini harus main ini. Gitu. Oke, terus gimana, ada tantangan mungkin dalam pendalaman karakter atau gimana gitu Mas Pugu? Ya, yang pasti lumayan ya pendalaman karakter, karena bagaimanapun juga teman-teman ini kan penyanyi ya. Iya. Nyari duitnya di panggung ya. Kemudian mereka diajak main film, mungkin mereka berpikir ini benda apa ya filmnya gitu. Mau nggak gue ya gitu. Kayaknya gue sekali manggung sekian deh. Masa main film gue cuma dibereskan, mungkin barangkali juga ada kalimat-kalimat tuh, cuman ketika kita melakukan pendekatan secara serius, oh iya gini nih. Setelah itu kita latihan acting coach di Madiun selama 7 hari apa barangkali ya, 7 hari. Terus kemudian setelah itu setiap kali syuting kita ada latihan sebelum syuting, dan saya juga kagum sih mereka kok tiba-tiba menjadi orang lain gitu, kayak Gilda menjadi Jeru, dan kemudian Evan Los menjadi seorang Rick yang berangasan, dan kemudian si Happy Asmara menjadi seorang Betari Putri Keraton yang ayu, lembut, manis gitu. Atau aslinya biaya aslinya. Makasih. Kayak begitu aku aslinya. Ya seperti itulah gitu. Oke, siap Mas Pugu, terima kasih banyak, tepuk tangan untuk Mas Pugu, ibu peri kita di dalam film ini, Mas Darboy. Kenapa aku bilang ibu peri? Karena kalau enggak konco seneng gimana Mas? Iya kan? Tapi ngomong-ngomong soal happy-nya aku melihat Mas Darboy sebagai sosok yang menyelamatkan konco seneng di dalam film ini, tapi ternyata ada harunya juga yang dirasain sama Mas Darboy kemarin waktu pemutaran di Jogja kalau nggak salah ya. Nah sebenarnya apa sih yang akhirnya membuat Mas tuh jadi mungkin tersentuh atau terharu gitu? Silakan. Ya, sebelumnya selamat siang buat seluruh teman-teman media. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Daru dari Yogyakarta. Nama panggungnya Darboy Gang. Banyak yang mengira bahwa saya grup band, padahal saya solo karir seperti yang di film itu. Dan kemarin waktu nonton duluan di Yogyakarta, memang saya sama teman-teman sama Mas Erik itu udah nggak mau nonton duluan fullnya, nantilah buat kejutan. Pengennya nonton di hari pertama. Saya pengen beli tiket, saya pengen nonton, saya pengen mengapresiasi teman-teman. Saya boleh minta tepuk tangannya buat teman-teman yang sudah bekerja keras selama ini, dan luar biasa. Saya baru dilelah ini Tiba-tiba. Ada subtitlenya kok? Tiba-tiba. dilalah. Actually saya tuh masuk keduluan di pinggir panggung, dan saya melihat scene terakhir bahwa saya pernah di posisi seperti itu. Saya pernah pengen membuktikan kepada orang-orang di sekeliling saya bahwa saya memilih hidup saya, menafkahi diri saya, menafkahi keluarga saya lewat jalur musik. Dan ternyata puji syukur sampai sekarang pun saya juga masih berjuang. Dan di film itu kayak mengingatkan saya zaman dulu saya pertama manggung, yang dulunya digaji pakai Besek. nggak digaji, yang penting manggung, bahkan biar masuk pamflet pun saya rela bayar gitu biar bisa masuk pamflet. Terus hingga pada sekarang akhirnya puji syukur bisa hidup dan menghidupi keluarga saya dari musik. Dan semoga film Ambiar Makbiar ini menurut saya film perdana di era kita ya, yang masuk ke bioskop musik campursari, musik dangdut Jawa bisa di bioskop. Semoga bisa menjadi barometer, bisa menjadi industri baru buat
dunia film dan semoga tidak ada semoga tidak cuma Ambiar Makbiar, bahkan ada film-film selanjutnya. Dan tentunya Pak Putu nulis lagi Pak. Eksplor ide lain nanti Mas Gitu, Putu terima ya. kasih. Oke, tapi satu pertanyaan lagi dong, kalau kita lihat kan sosoknya Darbo itu di film ini kan memang sebagai kayak malaikatnya buat konco seneng kan. Nah kalau di industri musik yang sebenarnya ada nggak sih Mas sosok seperti itu? Mungkin boleh cerita nih biar kita juga dapat ilmu baru nih hari ini. Ya, mungkin memang di industri dangdut itu kita memang benar-benar bertumbuh dari sebuah aplikasi, disebut nggak apa aplikasinya? TikTok, YouTube dan lain-lain. Kita bukan ikut label atau apapun itu. Kalau mungkin teman-teman media pernah mendengar istilahnya band indie ya gitulah. Kita benar-benar memproduksi, buat video klip ya dari uang kita sendiri, kita manggung, kita ngisiin sendiri buat produksi dan lain-lain, dan dari situ memang banyak teman-teman di Jawa yang memang saling support dan lain-lain, hingga memang Darbo Gang mempunyai padepokan namanya Mabes Balker, yaitu Markas Besar Balungan Kiri. Di situ menurut saya menjadi tempat kreatif buat teman-teman yang belum tahu tentang edukasi, bagaimana Digitalisasikan. merilis sebuah karya Udah dibantuin loh. biar tidak dicuri oleh orang dan lain-lain seperti itu. Dan ternyata sama Pak Pugu kan sering main ke Yogyakarta, ditulis menjadi sebuah film gitu, terus kok kayak aku banget, tapi ya sebetulnya saya tidak baik-baik seperti itu. Saya sama Gilgal sebetulnya musuh ya. Saya saksinya Mas Darbo itu orang yang baik dan mengayomi generasi musik yang baru. Wih, Mas Darbo ternyata baik ya. Ada cepet Mas. Kan kali kan siapa tahu kan kalau baik nanti saya bisa ada kerisnya loh. Kalau nggak pakai keris boleh loh. Oke, Mas Darbo terima kasih banyak, luar biasa sekali. Dan kita beralih lagi ke ini mesin punchline-nya nih di dalam film ini ya. Ada Erik Estrada, pemeran Novia. Hai, mungkin mau sama dulu teman-teman di sini, silakan. Sebenarnya tuh aku nangis tuh gini, dari tadi aku tak menahan. Aku tuh kayak almarhum Didi Kempot tuh menyaksikan karya ini kan apa? Di akhir hayatnya itu pas syuting terakhir itu kan ngobrol sama aku sambil ngopi ini. Kan bayangin lagu campur sariki iso dinikmati nanti luar negeri. Terus aku lagi nonton film Bohemian Rhapsody gitu, itu nonton. Nah, aku yakin ketika film beliau tayang semuanya akan joget dan nyanyi di dalam bioskop, kan belum pernah ada. Dan waktu itu corona, beliau meninggal dunia, semuanya itu sirna. Dan sekarang saya terima kasih banget, terutama untuk pihak Studio Universal Cinema. Ini tuh cita-cita almarhum Didi Kempot tuh ya ini, gitu loh. Makanya saya respect banget buat kalian yang tadinya seorang musisi mau belajar acting. Ya itu aku ngerasa kayak beliau kalian cita-cita dia gitu. Makanya itu tadi kan, lah apa deh kok gue pengen wong joget dengan campur sari. Selama ini lagu dangdut campur sari itu dinilai kuno, dinilai Gen Z ora gelem. Tapi faktanya pesta bola ditutup dengan lagu koplo. Makanya aku bilang oke deh, aku termasuk orang yang terlahir koplo deh, aku bilang gitu. Makanya lama, saya kalau ngelihat Gilga itu ya dan Caknan semuanya tuh anak-anak muda loh yang menyanyikan, dan crowdnya tuh sekali mereka manggung, happy asmara manggung tuh, wah kan tak kayak oksigen birang tabung nih, saya semaput gitu maksudnya, antusiasnya gitu loh. Makanya sekarang untuk ini pesan ke semua genre musik sih, kalian anak rock boleh, kalian anak skena apapun boleh, tapi tolong hargai film Ambiar walaupun campur sari dangdut. Tujuannya satu, biar semua musik
tidak ada mengkotak-kotakan. Itu aja sih saya, terima kasih. Luar biasa. Di balik dari pembuatan tawa di dalam film ini ternyata Mas Erik juga ngerasain ada harunya ya. Iya, karena waktu itu film itu kan corona, Mbak, gak bisa tayang bioskop. Iya, betul, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dong sekali lagi. Semoga cita-citanya almarhum untuk bisa melihat anak muda di dalam bioskop joget-joget ambiar makbiar tercapai di dalam film ini. Ya, kita mau ke Anggi William dulu, Anggi. Sorry tadi typo. Anggi. Anggi Williams pemeran Aruna yang diam-diam pinter banget loh, dosen loh. Iya, diem Keren loh, kan dia bilang ini dosen. Iya, aku dosen S2 tapi diem aja. Iya, diam-diam aja. Tetap aslinya mah ini backing vokal. Makanya. Tapi Angie, di film ini ya, di Ambiar Makbiar itu kan karakternya Aruna tuh punya perasaan nih buat Rick ya. Walaupun dipatah-patahin mulu ya, tadi kita kayak udah aduh, rasanya pengen kesana kayak Rick enggak kok kayak gitu, gak kayak mau lihat gitu. Emang waktu rasa yang tepat di waktu yang salah. Nah, tapi boleh dong diceritain mungkin pembangunan chemistry-nya gitu sampai jadi nih sama Rick di dalam film ini gimana tuh? Aruna sama Rick itu tuh udah meant to be. Jadi walaupun di filmnya mereka susah banget buat nemuin waktu buat ngomongin perasaannya, tapi di akhir cerita Aruna sama Rick itu emang udah ditakdirkan untuk bersama. Jadi buat Angie sama Evan buat bangun karakternya kayak kita cuma ngobrol, terus karena emang Rick dan Aruna ini meant to be ya kita jadi gampang aja gitu ya nggak sih? Tapi kayaknya untuk mencintai Aruna gak butuh belajar kok. Gimana nih cilok namanya? Butuh diajar toh. Enggak ya gitu sih. Kalau buat bikin Aruna dan Ricknya hidup ini, kita ya udah cuma ngobrol terus enaknya digimanain ya gitu. Gitu aja sih. Evan manggut-manggut aja emang gitu ya. Kan emang lagunya gitu. Manggut-manggut karang guyang-guyang. Angie, terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih banyak juga ya semuanya walaupun hujan. Sehat kan semua? Sehat dong, kan gak hujan-hujanan. Oke, kita beralih ke Evan Luas di sampingnya pemeran Rick di dalam film ini yang bisa dibilang kayak aku dari tadi nonton sosok Rick, kataku mah tensi gitu ya, marah mulu ya. Kata aku sih medical check up nih Rick ya. Tapi kan kalau dilihat di film tadi Rick itu bersemangat gitu ya, marah-marah. Pokoknya tensinya tuh sangat tinggi sekali. Kalau ngelihat Evan tuh kayak cowok poni lempar ya. Guru PPKN lah. Guru PPKN benar ya. Tapi ini kan beda banget nih. Gimana sih caranya kamu menemukan sosok Rick di dalam diri kamu, atau mungkin ada sosok yang jadi bisa dibilang jadi dilihat atau mungkin jadi inspirasi kamu, referensi karakter kamu ketika kamu mau jadi Rick? Oke, ya sebelumnya buat film Ambiar Makbiar, kalau ngambil dari lagunya Evan itu rasa pusing-pusing, ambiar makbiar bikin kita healing. Jadi kita emang bermain-main ya di film ini. Jadi memang karakternya Evan sangat berbeda. Sifat memerankan Ricknya itu memang berbeda dengan Evan yang sehari-hari. Tapi kalau cerita di situ itu real banget, kisah nyata. Apa sih? Ada saja nanya-nanya sengaja. True story, maksudnya gitu. Jadi itu real banget. Maaf ya, emang medok banget ya Pak. Susah kalau ngomong bahasa Inggrisnya itu. Jadi jauh sebelum ada wacana tentang film ini, di sela-sela pas Evan kebetulan manggung di Jakarta itu Om Puguh datang ketemu sama Evan. Jadi dia itu ngobrol-ngobrol ngopi. Evan disuruh bercerita tentang pengalaman bermusiknya Evan dari nol sampai sekarang seperti itu. Kemudian Evan bercerita saja, tapi di pikirannya Evan ya hanya sekedar seperti kayak bapak sama anak ngobrol, nggak taunya ditulislah. Jadi yang di sini tadi emang kisah nyatanya Evan. Serius? Serius. Jadi
hubungannya Evan dengan bapak itu plek seperti itu. Bahkan teman-teman kalau tahu itu, mungkin yang baru tahu Mas Erik kayaknya wajah bapak saya itu Saya ngetelnya toh. mirip Soalnya petani sumpah. iya, emang mirip banget sama beliau Mas Inu. Iya. Oh iya. Itu loh. Ya, iya. Aku tahu. Ada kok. Makanya penuh intimidasi. Pakai celurit. Le madang sele. Iya, emang gitu. Itu orang Jawa. Iya serius. Kan emang di ruangan sering nyari rumput kan. Kan habis dari kebon. Iya, Ji. Orang Jawa tuh kalau ada tamu tuh senengnya minta ampun. Ajak konconi jam mangan. Mas, ini makan. Tapi sambil pakai celurit gitu loh. Jadi kalau apa ya, Iya, sorot ada. mata, terus dendam-dendamnya, emosinya sama bapak itu emang plek banget. Karena emang ya kesehariannya seperti itu gitu. Oke, Jadi jadi emang kisah nyata banget. di awalnya tuh diajak cerita sama Mas Pugu, tau-taunya jadi cerita. Mas Iya. Pugu jadi best. film. Ternyata saya jadi bahan risetnya Mas Pugu. Soalnya kan ini berarti ini ya cerita, karena Mas Pugu di press conference sebelumnya tuh bilang bahwa ini tuh sangat relate sekali dengan musisi-musisi yang ada di luar sana gitu. Jadi mungkin ceritanya Evan sendiri bisa membawa dampak positif juga untuk musisi-musisi di luar sana yang mungkin tingkat berhasilnya belum ada sekarang, tapi masih bisa kok kalau berjuang gitu ya. Gak semua musisi, Mbak. Sorry, aku nambahin Oh iya, dikit ya. apa-apa. Sebenarnya adegan-adegan di film Ambil Mbak ini ringan dan relate gitu. Cuman dibawakan oleh seorang musisi. Gitu loh. Contoh kayak Novian itu kan makan kalau nggak dari nyanyi nggak idealis. Cuman dia bisa ojek online, bisa jual istri. Apa gini. Istriku jualan kue, saya jualnya aku. Jual istri, gitu loh maksudnya. Apa yang dijual istriku tak jualin. Jual dagangan istri gitu. Maksudnya itu. Tapi juga salah gitu. Tetap nganggus aku mas, aman. Kayak gitu. Makanya karena kalau seniman idealis, maaf ya, maaf miskin, serius. Kamu dulunya apa? Counter handphone kan? Ya. Nah, Nyeles. Dan nggak mau dangdut. iya. Kamu apa? Pecah deh. Keliling. Serius mbak. Nah itu emang bener-bener aku minta sama produser sama sutradara, kali ini aku minta karakter Erik Estrada pertama kali di film ini aku ingin menjadi diri sendiri. Padahal itu nggak boleh sebenarnya. Harus jadi yang ada di situ. Iya. Akhirnya dibolehkan ya, alhamdulillah. Makanya ada juga di dalam proses pembuatan waktu itu ya Mas Erik ya? Iya. Oke. Ih, keren. Enggak keren. Enggak, soalnya banyak yang relate juga di sini kan kalau misalnya pulang telat disuruh tidur di teras kan? Nah, yang istri-istri gitu kan kalau besoknya nggak 5 disuruh pulang lagi kan? Cari makan. Sudah gitu sama Happy. Aku enggak, aku tuh tipe orang yang benih banget sama suami. Allah. Jadi pulang telat aku Luar biasa nih dari tetap aku ini kelonin juga. Iya. Itu lanjutnya Mang Dino yuk. Mas Mbak Happy kurang satu, sebenarnya kurang tambahan belakangnya. Aku tetap klonin kalau transferannya masuk. Sebenarnya sama Mas Daru pertanyaannya. Aku nggak pernah pulang telat. Kalau emang pulangnya telat itu juga sama dia ikut terus soalnya kemana-mana. Oh pantesan gak tidur di teras. Aman aja semuanya ya. Dari Evan mungkin ada yang mau ditambahkan lagi? Namanya dikit lagi boleh. Oke. Mas Evan udah kayak Justin Bieber loh hari ini, jangan gitu loh. Ini tadi saya nunggu dia 3 jam loh. Yang benaknya rambut. Oke mas ganteng Pak. Nah, ceritanya begini. Ini pengalian nih, sumpah. Orang pengalian. Sumpah mbak. Tak on atus wibal mas, jam 2 mas. Masih main, jam 2 enggak. Terus nggak apa-apa lah. Kayak Iya, nggak apa-apa. Orang yang belum telat biasanya kayak gini. Mas Eman kalian kuban. Lanjut. Kalau Mas Erik tuh lama karena motifin celana. Dan salut juga sama Mbak Aceh proses kita. Dia itu kan Universitas London, ya kan lama di luar. Tapi dari awal sampai akhir film dia selalu nungguin di film itu tangan. Aku juga lulusan London loh. Hah? London School. Oh iya, London School aku lama parkirin. Udah. Evan ada lagi mau ditambahin?
Aman? Aman, insya Allah aman. Kita beralih kalau begitu ya ke Gilga Sahid, pemeran Jeruk. Cowok green flag ini idaman semua orang, perjuangannya untuk cinta luar biasa. Green flag tuh maksudnya kayak ya lawannya red flag. Nggak paham Mas Daru, nggak paham. Red flag tuh kayak Cowok baik-baik, cowok baik-baik. Bahasa dulu. Green flag itu baik-baik lah. Jadi kalau aku ki istriku tok ngono lho Mas. Jeru ya, jeru ini kita ngomongin jeru ya, jeru. Kurang paham aku ya. Tapi kalau Mas Gilga di luar dari pengkarakteran yang aku udah lihat luar biasa sekali actingnya, tepuk tangan dong untuk Mas Gilga, keren banget, membawa kita ke haru, nanti langsung kayak berjuang lagi, kayak pulang dari sini tuh rasanya mau berjuang terus. Tapi di luar dari itu ikut menulis lagu juga di sini kan? Iya. Nah, lagunya jadi soundtrack originalnya. Iya, Nah, alhamdulillah. Pangestu dan juga Jared Tresno, betul ya? Iya, betul. Nah itu tuh ceritanya gimana sampai bisa jadi judul lagu seperti itu, sampai orang-orang pada ambiar-mabiar di dalam studio, gimana tuh ceritanya? Kalau lagu Jari Tresno itu yang pertama diminta sama Om Buku ya, pertama kali Jari Tresno. Memang Jari Tresno itu waktu itu buat lagu Jari Tresno itu emang buat aja, belum sempet ada kepikiran buat film dan lain-lain, nggak ada. Cuman Om Buku bilang ada stok lagu nggak Gil, katanya gitu. Ya ada Om, ini satu. Dan akhirnya dikasihkan ke Om Buku. Lagu itu kalau Jari Tresno itu lagunya menceritakan apa ya? Menceritakan tentang seorang manusia yang mungkin dia selalu mengatakan bahwa aku cinta kamu, aku sayang kamu, aku pengennya terus sama kamu dan lain. Tapi ternyata dia justru memilih orang lainnya, seperti itu. Itu kalau lagu Jari Tresno. Jari Tresno itu kalau di bahasa Indonesia nih Mas, katanya cinta gitu loh, iya. Itu kalau lagu Jari Tresno. Tapi kalau untuk lagu Pangestu itu emang dibikin spesial cuma buat film Ambiar Mabiar, tanpa ada campur tangan siapapun kecuali istri saya tercinta. Jadi lagu Pangestu itu dibikin waktu itu Om Buku bilang, Gil pokoknya aku minta kamu bikin lagu yang sesuai sama film ini. Terus dikasih skripnya, baca di skripnya intinya filmnya seperti ini dan kita harus merangkum cerita yang sebanyak itu menjadi lagu yang cuma 5 menit. Yang bikin kepikiran deg-degan tuh itu. Jadi dari filmnya itu kayak kita itu ceritanya seperti apa dan sepanjang itu kita harus jadiin cuma 5 menit. Akhirnya udah nulis liriknya, kasih tahu ke istri katanya cocok udah rekaman, kasih tahu ke Om Buku udah cocok rekaman. Ternyata setelah lagunya terrealisasi, udah jalan, istriku baru bilang ada satu lirik yang dia tuh benci banget sama lirik itu, kayak nggak pas gitu loh. Yang mana? Nah kalau pengen tahu nanti nonton filmnya. Ya sayang ya, apa sih benci atau apa sih dia? Mas Suka aja gitu loh, kayak ganjel aja bagi aku. Ada satu kata pokoknya. Oke. Jadi itu emang sampai sekarang dan istriku bilang itu kenapa sih nggak diganti aja? Aku bilang nggak ada kata lain yang bisa menggantikan itu, maksudnya nggak ada kata yang pas lagi buat gantiin itu. Tapi mantan lu sih. Oh enggak, apa ini? Justru aku nyuruh dia buat nginget-nginget mantan supaya dia jadi. Ya, tapi serius di lagu itu ada satu kata yang setiap dia dengerin lagu itu tuh selalu dia itu bilang kenapa sih harus pakai kata-kata ini gitu. Itu yang di Pangestu? Di Pangestu. Oh. Itu cuma satu kata Pak, ya satu kata ya. Gak apa-apa kalau istilah itu orang udah pada nonton ini. Soalnya kalau dua kata nanti. Oh iya, jangan deh. Kalau dua kata soalnya gini banyak. Enggak, tapi serius. Tapi emang gitu. Jadi satu kata itu emang ngebuat aku tuh mikir terus Mbak. Ada mungkin 2 minggu bahkan Om Buku pun nggak tahu juga kata apa yang aku maksud juga nggak tahu. Tapi emang cuma satu kata itu tuh bikin aku tuh mikir terus. Kenapa kok harus satu kata ini yang menurut dia aneh gitu loh. Oh gitu. Ya, soalnya itu diganti sama kata-kata lain nggak bisa sama sekali. Dan itu cuma satu kata, dia pendek banget. Jadi penasaran doang nih. Serius itu cuma satu kata dan pendek banget. Mungkin nanti dengerin dulu lagu Pangestu, boleh ditebak. Kalau nggak 2 huruf apa? 2 huruf saya. 2 kata. 2 huruf mau tak ganti 4 huruf. 4 huruf. Oh iya. 4 huruf.
Oh, 40. Mendatar menurun. Enggak, itu bukan. Makanya itu. Tapi serius di pembuatan lagu ini overall seneng banget karena Om Buku selalu mengapresiasi seluruh case-nya itu dengan kayak excited banget kayak, Gilga kamu keren banget, Gilga kamu bisa peran ini gini. Kayak ke Mas Ivan mungkin, oh Ivan luar biasa kamu, Ivan gini kayak gitu. Tapi kalau ke Mas Eri kayaknya nggak dipuji sama sekali. Mas Buku kayak motivator ya, luar biasa. Serius emang Om Buku yang membuat kita itu kayak yakin banget bisa meranin film ini secara baik dan benar walaupun kita tidak ada basic sebagai aktor sebelumnya, tapi setelah film ini kita siap terima film-film lainnya yang dikerjakan oleh Om Buku. Emang yang tak ke? Nyanyi yo. Kata istriku mono mas, kata istriku soalnya jangan cari rezeki itu cuma dari satu ladang. Rebutah radang. Tidak. Supportlah ladang teman-temannya. Gitu. Tidak membuat mereka susah-susah bekerja. Dengan Kirain jangan mencari dari satu ladang karena istri kita butuh tas yang mahal ya. Tapi Mbak Evi mau dong ngobrol-ngobrol juga kenapa? Halo. Ya ada mau nambahin biasa. Mau nambahin apa? Katanya mau nambahin tadi. Aku tuh selalu kagum maksudnya gini loh. Seringnya kan syutingnya sama aktor-aktor, ya kan? Aku tahu wajah capeknya, wajah ininya. Selalu kagum tiap harinya tuh kayak happy semuanya lah. Ini kan maksudnya musisi. Itu kalau ngomongin finansial, sehari mereka bisa 3 titik. Itu luar biasa duitnya. Ini kita syutingnya sehat. Gak apa-apa, kenapa? 8 jam sampai 12 jam. Mereka tuh nunggunya tetap happy gini. Kalau ngomongin finansial, rugi ibaratnya. Itu emas kali, kalau yang lainnya gede kok. Gede banget bayar di sini tapi Bajang, besok saya juga BMC Bajang. Aku kalau ketemu Ovi yang gini dinaikin jatuhin. Pantesan tadi nangis tuh karena itu. Nah, itu berapa ya? Apa gue ya, tapi bener loh, gak ada kata ngeluhnya, gak ada. Kamu gak capek? Jawabannya kayak lah Maria Teguh lewat. Gak happy, gak capek. Mas, kru lebih capek. Waduh, anjing. Serius. Buat saksinya kayak begini. Serius, tepuk tangan lagi buat seniman luar biasa. Yang gak capek tuh karena bayarannya mahal itu kok. Kamu capek. karena Mbak Evi sama Mas Gildo kalau capek lihat rekening gitu. Tantang. Kalau lu Mas masih ada Tapi serius Mawi, ini pertama kalinya aku punya lagu itu di belakang lagu ada tulisannya OST film. Serius, ini pertama kalinya di belakang lagunya ada tulisannya OST film Ambiar Makbiar Terima kasih Om Deddy, terima kasih Mbak Yung, terima kasih Om Bugo, terima kasih semuanya. Mas Erik nggak apa-apa lah ya. Oke, tapi itu keren banget. Terima kasih. Oke, kita sekarang ke si anak keraton ya. Assalamualaikum, selamat sore semuanya. Sehat semuanya. Kalau misalnya dilihat kan jadi anak keraton enak banget kayaknya ya. Iya. Cuman kalau Happy memerankan menjadi sosok tersebut pasti ada dong tantangan-tantangannya. Ada tantangannya banyak sekali gitu. Kita jadi mengubah gaya hidupku kayak wale gitu loh. Sampai sekarang pun gue masih ke bawah, aku tuh kan masih kalem banget ya orangnya. Terus cantik, beautiful gitu loh, seperti yang dilihat tadi. Tuh aku. Iya, duduknya aja tegak banget kayak anak paskib ya. Gitu. Tapi Mbak Happy, ada scene-scene yang susah nggak sih dari satu film ini? Banyak banget. Masang baterai Tamiya. Banyak banget sih yang susah dan kayaknya aku tuh masih perlu banyak belajar sekali ya. Kayak kita ada apa Om ya? Ada pacaran apa? Terus cara salamnya, terus kesehariannya, pokoknya susah pol. Tapi alhamdulillah karena semua itu dijalani dengan happy, dengan bahagia, jadinya tuh kayak terlewati dengan begitu saja. Bahkan aku tuh masih kayak
pengen terus acting gitu loh. Om gimana ini duanya kapan ya Om? Udah 2 nih, udah nggak sabar lagi. Pengen tahu nih berumah tangganya gimana? Jangan. Oke, tapi terakhir harapan mungkin atau pesan yang mau disampaikan sama Mbak Happy ke seluruh penonton. Harapannya sebenarnya tadi udah diwakilin sama Mas Darboy, sama Mas Erik juga. Pastinya kita itu bisa melebarkan lagi sayap kita para musisi campur sari. Maksudnya kita bolehlah kita mengasah bakat kita yang lain gitu. Kita start nyanyi boleh, terus sambil acting juga boleh. Misal ada hobi-hobi lain juga kita boleh gitu. Maksudnya kita mengeksplor diri kita supaya kita nggak stuck di titik yang di situ-situ aja seperti itu. Kita harus tahu nih kita itu punya potensi kesini atau tidak kayak gitu. Dan semoga Super. dan semoga film ini bisa diterima di seluruh kalangan masyarakat, seluruh genre musik, nggak cuma campur sari. Dan karena balik lagi campur sari adalah ciri khas dari negara kita Indonesia, jadi kita angkat setinggi-tingginya gitu. Dan juga ada alasan ketika orang ibaratnya Sunda, aku orang Sunda gak bisa bahasa Jawa. Tenang, ada Sunda tuh. Kalian nonton drakor emang tahu bahasa Korea? Tapi 3 hari berturut-turut tanpa tidur kalian apa jadi ngikutin. Itu jokesku bawa pakai terus. Ora. Aku yang mikirin itu. Pokoknya kita bisa karaoke lah nanti, karena nanti bakalan ada liriknya di sini. Kita bisa nonton film tuh nggak bete-bete. Biasanya kita nonton film cuma gitu, tapi di sini kita bisa sambil joget, kita bisa sambil karaokean, karena udah ada subtitlenya juga, udah ada liriknya, udah ada musiknya. Jadi fun sih menurut aku. Dan benar omongan dari Mas Daru ini adalah apa Mas Kemo dirimu apa? Anu pertama karya dari Pak Didi kan punya apa itu Sobat Ambiar loh. Sobat Ambiar. Terus ini yang di generasinya Mas Gilda, Happy. Ini adalah film pertama yang masuk bioskop. Nah, dan kami juga bangga sekali jadi bagian dari generasi dari almarhum Pak Didi gitu. Luar biasa. Tidak ada yang pernah bisa menggantikan, cuma bisa meneruskan perjuangan ya. Mantap. Terima kasih banyak filmmaker dan juga cast dari Ambiar Makbiar. Dan karena aku udah ngobrol-ngobrol dengan para cast dan juga filmmaker, sekarang waktunya kalau misalnya teman-teman media ada yang mau ditanyakan ya. Sabar, tenang ya. Wah, kayak musuhku kayak promo. Karena mikrofon untuk bertanya beliau. Jadi mohon maaf ya. Iya. Soalnya alhamdulillah tahu kalau MC-nya ada gembala ya. Itu dari campur sari FM ya? Yang sampai apa loh itu udah dibaca Karena promonya Masya Allah. Seru banget ya. Maaf, udah assalamualaikum di sebelah sana. Udah kayak saudara aku. Mbak boleh berdiri mungkin biar teman-teman di sini lihat. Ya, saya dari media partnernya nih. Saya Mia dari matamata.com bersama grupnya suara.com. Filmnya bagus banget. Mudah-mudahan nanti box office. Ya, ini generasinya biarnya Mas Didi ini almarhum nanti ke Gen Z ini. Gen Z ya. Gen Z. Iya, Gen Z. Gen Z itu kan. Ya baik. Yang mau saya tanyakan buat Mbak Happy sama Mas Gilga ya. Ini kan ceritanya itu mengangkat tentang cinta beda status sosial ya, anak raja dan anak abdi dalam tukang sapu gitu kan. Terus syutingnya asli di Keraton Solo. Ada hal menarik nggak sih ketika syuting di sana? Apa pengalaman menariknya? Boleh dua-duanya jawab ya. Terus soal cinta beda status sosial, ya kan? Punya pengalaman pribadi nggak sih ketika mencintai orang yang status sosialnya tuh jauh gitu? Misalnya, oh dia anak orang kaya, oh dia anak pejabat, oh dia ini gitu. Mungkin berdua ada pengalaman seperti itu. Nah ini kan suami istri dipasangkan jadi pacar. Ada kecanggungan nggak sih ketika ini acting loh dan ditonton seluruh Indonesia, bisa jadi nanti seluruh dunia juga nonton ya, karena kan bisa di Netflix atau di mana gitu kan. Ya, terus satu lagi nih buat Mas Buku, mana Mas Buku? Oh iya, sini. Ya. Mas Buku ada satu adegan yang saya suka banget. Adegan tentang kepercayaannya Raja Sultan ya, atau Raja Solo sana yang bilang di situ ada penekanan tentang status sosial gitu, feudalismenya ada. Jadi kamu tuh ketika suami mati gitu, nggak bilang meninggal kan, ketika suamimu saking keselnya, ketika suamimu mati,
keraton memberikan toko batik untuk menghidupkan si Jeru ini ya, si Gilga ini supaya bisa kuliah sampai sarjana gitu kan. Nah, pertanyaannya, kenapa sosok raja tidak dimunculkan dalam film ini? Padahal bagus loh. Itu aja, terima kasih. Terima kasih banyak, Mbak. Sabar dulu. Lupa aku tadi pertanyaannya. Apa yang menarik di keraton? Izin menjawab. Lihat keris. Soalnya Mbaknya mau bikin skripsi jadi panjang banget ya. Jadi sebenarnya ada banyak sekali hal menarik yang sebenarnya aku sendiri baru tahu begitu kebiasaan dari keraton itu seperti itu gitu. Kayak contohnya kita masuk keraton ya, sayang, kita itu tidak boleh memakai sendal. Jadi ternyata ketika masuk keraton itu kita tidak pakai sendal ya Om ya. Tidak pakai sendal. Tidak boleh pakai sendal atau tidak pakai sendal gitu ya Om ya. Nggak boleh pakai sendal. Kalau nyeker boleh, sama harus pakai sepatu. Iya, terus ketika sopan apa intinya. Terus kita harus pakai penanda dulu ketika kita harus masuk keraton, dan itu penandanya tuh nggak semua orang ya, nggak semua orang ya Om ya. Jadi ada orang khusus yang baru boleh masuk di dalam keraton. Terus ada lagi hal yang menarik itu bagi aku tuh yang paling icon bagi aku itu upacara ngapem. Dimana kita itu upacara, ternyata upacara ngapem itu upacara sekalian kita tuh kayak ngebuat apemnya, apa sih pembuatan apem, kita harus mengikuti prosesi tersebut. Padahal kan setahu orang awam seperti saya tuh ya sekedar kayak upacara adat seperti itu. Ternyata ada beberapa prosesi-prosesi yang itu tidak mudah gitu, dan ternyata seperti ini ribet ya ternyata ini jujur makanya saya terlahir menjadi anak biasa saja, tidak mau jadi putri keraton. Takut ya. Kenapa takut? Hah? Takut nanti kenal sama Jeru kalau nggak bisa move on gimana? Oke, mungkin kalau dari aku yang menarik di keraton bisa masuk ke dalamnya ya, karena mungkin nggak banyak orang yang bisa tahu dalamnya keraton kayak gimana. Bahkan syutingnya itu sampai ada di kamar juga ya, ada di ruangan-ruangan di kamar-kamarnya, itu yang menarik sih. Terus mungkin kalau untuk jawaban selanjutnya yang canggung nggak, karena kita harus pacaran di situ, jadi pacar kan sama istri gitu ya. Ya canggung karena kita nggak pernah pacaran masalahnya. Jadi di situ kita harus yang kita biasa aja cium pipi mungkin atau gimana, di situ tuh rasanya kayak pacaran kita harus apa ya, harus belajar, kita harus membatasi diri, dan itu emang susah banget sih. Sampai ada beberapa scene yang Jeru tuh niatnya mau nyium Betari gitu, tapi katanya nggak boleh kamu nyium apa putri keraton katanya gitu. Padahal mikirnya ya kayak anak pacaran biasa gitu. Jadi yang bikin susah tuh ya karena kita nggak pernah pacaran gitu sih. Jadi kita ketemu langsung nikah, dan di situ kita harus pacaran dulu, dan itu yang bikin susah banget jadi canggung mau peluk tuh peluknya gimana ya, kalau pacaran tuh peluknya gimana ya kita ya, apa itu kelebihan atau tidak kayak gitu, masih mikir. Ada pengalaman sama mantan sebelumnya? Kalau sama mantan beda lah, ini kan orang spesial, ini suatu. Aku nggak ada, aku cari aman aja loh mas. Nah, terus mungkin kalau tadi ditanyakan tentang status sosial, apakah ada dari kenyataannya pribadi, nggak ada sih. Maksudnya kayaknya jarang untuk seseorang itu melihat status sosial ya, mungkin sekarang udah jarang. Mungkin ada tapi nggak sebanyak yang kita kira sih. Cuma mungkin di film ini bukan melihat dari cuma perbedaan status sosialnya aja sih, lebih kan melihat perjuangannya juga, seperti apa sih Jeru itu dengan keras kepalanya dia, dengan egonya tetap ngeyel untuk mendekati si Betari yang padahal status sosialnya si Jeru itu sederhana banget, dan si Betari itu orang yang benar-benar di situ the best banget gitu. Ya, betul, anak putri keraton. Tapi kalau aslinya ya aslinya dia mau berbaur sama siapa? Sama. Nah, betul, tidak salah. Cina Gundul tidak sekolah. Apa sih? Apa sih ya? Ya biasanya lucu loh Bun. Iya. Kamu boleh langsung. Biasanya lucu loh, baca buku juga bisa. Ya, oke. Saya menambahkan pertanyaan tentang kenapa di film Ambyar Mabyar itu tidak muncul tokoh Sinuwun atau tokoh raja. Jadi memang dalam proses kreatif penulisan skenario, emang saya riset dulu ke keraton.
waktu itu memang ketika riset itu skenario sudah setengah jadi, bahkan sudah jadi, kemudian saya ketemu sama Gusti Ratu Timur Rumbai, kemudian ketemu Gusti Rati, ketemu Gusti Devi, dan beliau itu kami riset, dan setelah beliau membaca skenario itu, loh Mas, ini kok ada adegan Sinuwun? Emang awalnya ada Sinuwunnya ada. Loh, emang terus bunti Gusti, gimana Gusti? Terus Gusti bilang, semua boleh istilahnya dipersonifikasikan atau boleh diadegankan kecuali Sinuwun. Kecuali Sinuwun tuh nggak boleh. Jadi kalau anak-anaknya Sinuwun boleh, Gusti-gustinya semua boleh. Tapi kalau disebut nama Sinuwun boleh. Oke. Gitu. Jadi yang membanggakan bagi kami adalah dari pertama kali Keraton Solo dibangun sampai sekarang baru pertama kali dipakai buat syuting film. Oke, terima kasih. Next question, silakan. Yang sudah, oh iya, itu mikrofonnya. Yang sebelah mana? Nah, silakan boleh berdiri dan disebutkan nama serta dari media mana dan pertanyaannya. Apa? Kari, aku ndelok awakmu mau nangis, aku pengen misui Rik jane. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, saya Venus dari Radio Campur Sari Jakarta. Ya Mas Daru, ketemu lagi. Om Buku, ini kalau saya bilang adalah salah satu film musikal Jawa ya, yang pertama dan yang terbaik kayaknya untuk pemula, gitu ya. Untuk pemula ini, karena beberapa kali film musikal pastinya kan film-film musikal yang pop, kemudian yang dangdut udah pernah ada belum ya? Kayaknya belum ya. Ya, nah biasanya, oh iya Romai Rama bener tuh, musikal Romai Rama. Ya, ini kan biasanya kalau di Indonesia, kalau saya amati, ketika satu musik muncul, booming, itu semuanya latah, ya kan? Apa saya bahasanya yang untuk halus? Oh iya, ya, musik-musikan gitu Om Buku. Nah, saat ini itu Campur Sari lagi di atas, ya kan? Dengan adanya Om Didi Kempot tadi. Dan tagline-nya Radio Campur Sari ini adalah Sobat Ambiar Pemersatu Bangsa, gitu. Jadi waktu si Mbak Ovi waktu itu ngomong Campur Sari hanya bisa didengarkan waktu konser atau film. Aku enggak Mbak, aku tiap hari 24 jam dan sampai libur. Iya. Dan dapat uang dari Campur Sari juga ya. Gitu. Mas Pugu, sekarang kan ini Campur Sari lagi naik nih. Apakah sudah ada beberapa ide untuk melanjutkannya, sequel atau umpamanya dengan adanya musim Campur Sari ini sudah ada ide-ide film-film musikal ini nantinya, gitu. Terus untuk Mbak Happy, untuk Mbak Happy, aku pengen tahu deh, Mbak Happy kan orangnya kayaknya riang ya. Ketika memerankan nangis-nangisan itu mau bayang nopo Mbak? Matur nuwun. Makasih banyak Mas. Silakan Mas Bugu. Ya, Mbak Venus, terima kasih pertanyaannya. Barangkali dari hasil riset saya mencintai Campur Sari ini setengah mati. Saya subscribe Darboy itu mungkin Darboy baru 100.000 atau berapa gitu. Saya subscribe dari Caknan itu saya segila itu. Kemudian mereka menjadi dalam tanda kutip besar ya, menjadi jutaan dan menjadi sangat terkenal, sehingga saya
merasakan bahwa secara psikologis gue tahu menguasai psikologis penontonnya Campur Sari. Itu sebabnya ketika saya bikin konsep film ini, saya tahu persis bagaimana cara membuat penonton menyanyi di bioskop seperti itu. Dan pertanyaannya Mbak Venus adalah apakah kemudian akan ada karya-karya selanjutnya seperti yang ini? Campur Sari itu luas dan Campur Sari itu punya universe. Jadi barangkali insya Allah saya akan menciptakan universe Campur Sari di film. Wow, apa itu Marvel ya, universe-nya kalah sama Campur Sari ya. Mbak Evi, ngebayangin apa pas lagi nangis? Ya, izin jawab Mbak Venus. Sebenarnya saya itu saya tidak membayangkan apa-apa karena saya itu memang orangnya tuh karena saya saking riangnya, terkadang menangis itu adalah hobi bukan. Karena saya itu tipe orang yang suka menyembunyikan suatu, memendam perasaan tertentu ya. Jadi menangis itu kadang kayak aku ingat gitu perjuangan suami saya, kayak dia melawan. Sebenarnya saya tuh tahu. Jadi kalau pas waktu lihat itu tuh kayak ngeliat banget perjuangan suami saya waktu kemarin pas waktu dia sebenarnya dia nangis beberapa hari itu aku juga ikut nangis gitu, ngebayangin gitu kan adegannya pasti sama suami kan. Aku lihat mata dia, aku tahu persis luka apa yang ada di dalam dirinya sehingga buat aku tuh kadang-kadang ya Allah, jadi kamu tuh saatnya abot ya, berat banget ya. Jadi kamu di saat kemarin kamu jatuh terus banyak orang yang bahkan ingin menginjakmu, tapi alhamdulillah dengan semangat dan gigihmu kamu bisa bangkit lagi kayak gitu kayak ya Allah suamiku gitu. Yang ingat itu sebenarnya suami, tapi orang-orang tuh pasti kayak salah paham gitu. Ini pasti ngiling-ngiling sopo lagi, mesti ngiling-ngiling sopo gitu. Enggak, sama sekali no. Oke, terima kasih banyak kalau begitu. Jomblo mengsedih. Oke, kalau begitu sudah terjawab pertanyaan dari teman-teman media. Tepuk tangan sekali lagi boleh sambil saya ajak seluruh filmmaker dan juga cast dari Ambiar Makbiar untuk berdiri, kita foto bersama terlebih dahulu. Dan ini kami persilahkan untuk teman-teman media mengambil posisi terbaiknya untuk